Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, keluarga yang ada di rumah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan. Bagi yang sudah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayangnya. Insyaallah kita semuanya nanti akan dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah memasuki hadis ke-19. Kita sudah membaca tentang hadis atau pesan Rasulullah SAW yang pada mulanya pesan ini disampaikan kepada sahabat kita Abdullah bin Abbas sebagai sebuah nasihat dari Rasulullah kepada anak muda. Kami sedikit mengulang apa yang kemarin kita baca. Ada pesan-pesan agung yang Rasulullah SAW ingin sampaikan kepada kita, terutama dalam kaitan pembinaan generasi muda. Sahabat Abdullah bin Abbas secara khusus Rasulullah SAW berikan pesannya kepada beliau dalam khusus sebuah percakapan yang sangat khusus antara Rasulullah SAW dengan sebuah sapaan, ya gulam inni muallimuka kalimat. Hei gulam, ya anak muda, aku ajarkan kepada kalian, kepada kamu beberapa pesan. Ya. Di antaranya adalah jagalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tijahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kemudian engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annakum ma law istama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Walau istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Anak muda, yakinlah, percayalah kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, mereka sungguhnya tidak akan bisa memberikan kemanfaatan tersebut kecuali kemanfaatan yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau semua orang ini sepakat untuk mencelakaimu, tidak ada yang bisa mencelakaimu kecuali sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan suhuf telah mengering. Di dalam riwayat selain Tirmidzi, Rasulullah SAW sampaikan, jagalah Allah Subhanahu wa taala, ifadillah tajidhu amamaka. Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Ta'arruf ilallahi firraha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala saat engkau merasa lapang, saat engkau berada dalam situasi yang lapang, penuh kecukupan. Ya'rifuka fisyiddah. Niscaya ketika engkau berada dalam kesulitan, engkau berada dalam kesempitan, Allah akan mengenalimu. Kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang kita lupakan Allah saat kita sedang lapang, saat kita sedang longgar, saat kita diberikan kecukupan. Jangan pernah berharap Allah hadir pada saat kita merasa susah. Ini rumusnya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka.
Sesungguhnya sesuatu yang memang jika kemudian suatu hal itu memang salah atau sesuatu itu akan mencelakaimu, kalau memang kemudian sudah ditakdirkan mencelakaimu, juga akan mencelakaimu. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak mencelakaimu dan ditakdirkan tidak mencelakaimu, maka tidak akan pernah mencelakaimu sama sekali. Wa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu hadir setelah kesabaran, hadir bersama kesabaran. Wa anna faraj ma'al karb, dan sesungguhnya faraj, jalan keluar itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan setelah kesulitan-kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesulitan akan ada banyak kemudahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan hadis ini kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan bagian yang keempat ya, kalau tidak salah. Kita sudah sama-sama juga membaca doa ya. Kemarin itu doanya masih pada ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih ingat enggak kemarin itu? Gimana ya kemarin itu ya? Iya benar. Allahumma fadni bil Islam qa'iman, wahfadni bil Islam qa'idan, wahfadni bil Islam raqidan, wala tutik fiya aduwan hasidan. Coba mudah-mudahan masih bisa kita ulang-ulang. Ini kita minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala Islam berdasarkan hadis yang disampaikan dari Umar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar ini membaca doa Allahumma fadni bil Islami qa'iman. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fadni bil Islami qa'iman, wahfadni bil Islami qa'idan, wahfadni bil Islami raqidan, wala tutik fiya aduwan hasidan. Allahumma fadni bil Islami qa'iman, Allahumma fadni bil Islami qa'iman, Allahumma fadni bil Islami qa'iman, wahfadni bil Islami qa'idan, wahfadni bil Islami qa'idan, wahfadni bil Islami qa'idan, wahfadni bil Islami raqidan, wahfadni bil Islami raqidan, wala tutik fiya aduwan hasidan, wala tutik fiya aduwan hasidan, wala tutik fiya aduwan hasidan. Yo, agak panjang. Allahumma fadni bil Islami qa'iman, wahfadni bil Islami qa'idan, wahfadni bil Islami raqidan, wala tutik fiya aduwan hasidan. Ya, ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku sedang berdiri. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku sedang duduk. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku sedang berbaring.
dan jangan sekali-kali engkau kabulkan permintaan orang-orang yang hasad terhadapmu. Kira-kira begitu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang keempat yang ingin kemudian ditekankan oleh Syekh Muhammad Bugo ketika mensyarah hadis arba'in ini adalah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada kata inna di dalam bahasa Arab ini mengartikan sebuah penegasan. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa bertakwa dan senantiasa berbuat baik. Seorang ulama ya bernama Qatadah berkata, barang siapa yang bertakwa dia akan bersamanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya, dia bersama kelompok yang tidak terkalahkan. Penjaga yang tidak pernah tidur dan pemberi petunjuk yang tidak pernah sesat. Yang disampaikan oleh Abu Qatadah ini benar. Karena saat Allah Subhanahu wa taala bersama kita, kita akan dijaga oleh zat yang tidak mengenal tidur. Orang rela membayar satpam 24 jam untuk melindungi diri, keluarga, harta, rumah. Tapi perlu diingat juga satpam adalah manusia. Kadang saat menjaga dia ngantuk dan luput dari penjagaannya satu hal dan yang lainnya. Tapi ketika kemudian kita bersama Allah dan Allah senantiasa membersamai kita karena ketakwaan kita, maka kita dijaga oleh zat yang tidak pernah tidur. Kita akan bersama kelompok yang tidak pernah terkalahkan. Kita bersama zat yang memberikan petunjuk, di mana petunjuknya itu nggak pernah sesat. Dulu sebelum ada GPS, kita kalau mau nyari rumah, nyari alamat, bisa kita berhenti nanya. Kadang-kadang yang ditunjukkan pun tidak sesuai dengan harapan kita. Nunjuknya ke sana, kemari, dan lain sebagainya. Kita masih harus nanya tetangga yang lain, nanya orang lain, baru kemudian benar-benar menemukan. Tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya tidak akan pernah menyesatkan kita. Oleh sebab itulah kemudian sekali lagi selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar kita benar-benar melihat sesuatu itu dengan standarnya Allah. Dengan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika perjalanan ke masjid ini tadi di mobil, saya bersama keluarga, istri mau nanya gitu. Tadi siang lagi longgar, aku lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Indra Kents, Mas. Dari ngomongnya aja udah nggak enak. Kok masih banyak orang yang seneng ya? Banyak banget orang yang ketipu ya. Jawaban saya simpel. Iya, karena kamu menilai Indra Kents dengan cara mandangmu. Sedangkan orang-orang yang gak ngerti menilai Indra Kents dengan cara pandang Indra Kents. Itu sesuatu yang berbeda. Kamu bilang sama aku, curhat sama aku jawab sama kayak apa yang kamu pikirkan. Ya memang gak ada yang menarik dari dia. Dari awalnya udah ada kesombongan dan lain sebagainya, gak ada yang menarik bagi orang-orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi bagi orang yang memang ingin kaya secara instan, apa yang disampaikan ini keren. Keren ya, anak muda usia 20-an tahun, dia bisa melipat gandakan harta dan lain sebagainya begitu. Dulu orang gak mau datang ke dukun. Kenapa? Rumahnya dukun dekat kuburan, rumahnya reot. Akhirnya gak dipercaya omongannya. Kalau dia bisa bikin kaya, harusnya rumah dia lebih bagus dong daripada sekedar nempel di kuburan. Tapi ini ada dukun baru nih. Ya, tampilannya aja yang berbeda. Tahun 2022 dia ngedebus, ngejupusnya sama kayak dukun-dukun yang dulu. Bedanya dia punya rumah gede,
dia punya mobil mewah dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita ragu terhadap dukun pada masa lalu ditutup sama dia. Nah, celakanya kita nggak paham hakikat sebuah muslihat. Bolak-baliknya kehidupan itu kita nggak paham kuncinya, sehingga ketika dukun berganti baju, ya kita tergopoh-gopoh mengikuti dukun-dukun itu. Katakanlah ini nanti ada suatu fenomena, nanti kemudian beberapa tahun lagi muncul fenomena lagi. Orang kalau gagap, nanti akan kejebak lagi pada masalah-masalah yang berikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, insya Allah kalau selama bersama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang hanya kita dapatkan itu adalah ketenangan, yang kita dapatkan itu adalah kemenangan. Kok kita belum merasa tenang? Kok kita belum merasa aman? Ya, maka berarti ada yang salah dengan iman kita. Ada yang salah. Kok kita masih belum enteng sih memandang harta ini? Ya berarti memang dunia-dunia itu memang benar-benar masih ada di dalam hati kita. Kita belum bisa ngeluarin dari hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Di dalam hukum tolong menolong ini, yang menolong Allah akan Allah tolong, itu berlaku kaidah akhdul bil asbab, mengambil sebab-sebab. Itu penting. Allah ketika memberikan pertolongan, mohon maaf, tidak cuma-cuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ada sebab-sebab yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yaitu apa misalnya? Kita berjuang. Karena kita sudah berjuang, kita sudah ahdu bil asbab, mengambil sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkenan memberikan pertolongannya. Tapi kalau kita kemudian enggan berjuang, enggan berbuat, lalu kita ingin mengharap pertolongan Allah, tidak bisa. Umar bin Khattab suatu ketika marah ya terhadap seorang badui yang waktu itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid sambil teriak-teriak, "Ya Allah, berikanlah aku harta." Kata Umar apa? Sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Innas sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Langit sekali-kali tidak akan menurunkan hujan emas ataupun perak. Berdoa, keluar masjid, bekerja, maka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ahdu bil asbab itu penting. Ya, mengambil sebab-sebab. Sama kayak misalnya kalau kita berbicara lebih global ya, kemarin kami di pondok kedatangan tamu Profesor Abdul Fattah Al-Huwaisi. Beliau adalah guru besar hubungan internasional di Istanbul University. Beliau sahabat Allah yarham Ustaz Muin dan ada kunjungan di Indonesia gitu. Ya karena beliau latar belakangnya adalah seorang akademisi, yang beliau sampaikan adalah ya memang apa-apa yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat Umar bin Khattab pada waktu itu masuk ke Masjidil Aqsa, belum kita penuhi hari ini. Terakhir kita kemarin dibuat kaget karena apa? Ternyata Turki atau Erdogan yang kita yang sering kali kita dengar berita baiknya dan sebagainya itu ternyata melakukan tatbik, normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, kita kaget, ada motif apa? Ya mungkin itu dunia politik yang kita nggak pernah tahu. Loh, tapi bagaimana mungkin kita mencita-citakan sebuah nusroh atau kemenangan ketika kemudian kita sudah jelas-jelas mengetahui musuh abadinya itu siapa, dan kemudian kita ikut bekerja sama dengan dia. Beliau sampaikan, saya mempunyai seorang mahasiswa itu melakukan sebuah penelitian tentang hubungan kerjasama antara Turki dengan Israel. Ternyata luar biasa, angka-angkanya sangat tinggi sekali. Nah artinya kemudian, oh iya ya, sekelas negara Turki yang barangkali kita sering mendengar banyak kebaikan-kebaikan dan sebagainya saja, itu ternyata belum bisa utuh gitu loh dalam hitam putih dengan orang-orang Yahudi Israel.
Dan kita kemudian ingin agar Palestina segera terbebaskan. Nggak akan bisa, terlalu jauh. Selama kita masih memiliki ketergantungan dengan negara-negara yang lain dan kita belum menciptakan kekuatan wihdah di antara umat ini, ya selama itu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala akan belum berkenan memberikan kepada kita pertolongan. Jadi akhdhu bil asbab ini menjadi penting. Mengambil porsi pekerjaan apa yang memang harus dilakukan oleh manusia. Perkara hasil itu sekali lagi itu bonus. Jangan pernah mengkalkulasikan bonus pemberian dari Allah dengan hitungan matematis manusia. Nggak akan sampai. Disinilah kita kadang-kadang selalu ada gesek-gesekan antara politisi dengan ahli agama atau para intelektual. Orang-orang yang di politik akan bilang, orang-orang ulama-ulama, ustadz-ustadz, kemudian akademisi itu nggak ngerti yang di lapangan atau yang di politik itu kayak apa, pertarungannya seperti apa. Ya karena memang akademisi dia pekerjaannya memang di bidang di politik praktis. Para ulama juga tidak mengurusi politik praktis. Tapi yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para akademisi itu adalah hal-hal yang normatif. Hal-hal yang normatif itu sesuatu yang memang harusnya didengarkan. Itulah kemudian bedanya negara kita atau negara Islam dengan negara Barat. Kenapa orang-orang Barat itu ketika mereka menjajah imperialisme mereka itu bisa bertahan lama? Karena mereka itu mendengarkan apa yang diomongkan oleh intelektual mereka. Kenapa waktu itu muncul namanya para orientalis, ya, orang-orang orientalis, intelektual Barat yang dia itu melakukan kajian-kajian terhadap dunia Islam, negara Arab. Itu memang ada orang-orang khusus dibiayai untuk melakukan penelitian, untuk melakukan riset di negara-negara Arab, di negara-negara Timur Tengah, termasuk pada waktu itu di Indonesia. Di antaranya Snok Borgronje, orang Belanda. Ketika kemudian Belanda bersusah payah mengalahkan kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu dan gak pernah menang, dikirim Snok untuk mempelajari ini kelemahannya orang Aceh ini apa nih. Perang berkali-kali gak pernah bisa takluk. Karena dia sudah pernah berada di Mekah dan dia mempelajari ada perbedaan mazhab, lalu Snok ini dengan sengaja memunculkan perpecahan di antara rakyat Aceh dengan perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan fikih. Akhirnya apa? Antara rakyat Aceh saling mencurigai. Dan benar ketika kemudian saling mencurigai, kekuatan internal itu lemah. Perang berikutnya, serangan berikutnya berhasil Belanda masuk di Aceh. Dan akhirnya bertahan 350 tahun. Itu karena apa? Masukan orang-orang, ya, para orientalis. Ini Belanda kita nggak bisa nih kenceng-kencengan terus. Perlu dirubah deh gaya penjajahannya. Ada kita kenal namanya politik etis, iya kan? Kalau gitu sebagian dari orang Indonesia gimana kalau kita sekolahin? Akhirnya benar beberapa orang dididik, tapi celakanya memang kemudian orang-orang yang dididik itu mengorbankan semangat kebangkitan bangsa, iya kan? Muncul gerakan-gerakan yang merupakan perlawanan. Soalnya kalau nanti selalu kerja paksa terus akan ada pemberontakan. Orang itu lama-lama kalau lapar terlalu lama, ditekan terus, dipaksa terus, nanti akan perlawanan dan nanti nggak baik buat penjajah Belanda pada waktu itu. Nah, memang kemudian hadirnya para intelektual, hadirnya para akademisi, hadirnya para ulama, hadirnya orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita itu untuk memberikan guidance, gitu, memberikan petunjuk, untuk memberikan arahan-arahan, meniup peluit kalau memang kita memang sudah over. Kalau kemudian orang-orang ini tidak kemudian kita dengarkan, siapa lagi yang kemudian kita dengarkan? Kalau semuanya itu memikirkan berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri-sendiri, pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Sejarah sudah berbicara. Itulah tadi sekali lagi perbedaan antara kita dengan mereka. Orang-orang Islam itu sendiri dengan Barat. Maka kita sesungguhnya harus mengembalikan kepada orang-orang yang memang mempunyai ilmu.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitul Syukur. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memang benar-benar memanfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Nah, ini yang sudah hadir, ini sudah kehilangan masa mudanya semua. Lalu bagaimana? Ya. Masih muda. Ya, kata apa namanya? Saya lupa ya, siapa yang bilang orang Arab itu. Ada orang Arab, ya, salah seorang ulama itu mengatakan sebenarnya tua muda itu tidak ditentukan oleh usia. Tua muda itu ditentukan oleh semangat juang yang ada dalam diri. Ada anak muda, dia sudah tua karena semangat juangnya sudah mati. Tapi ada orang-orang yang sudah tua, tapi dia masih muda sesungguhnya karena semangat juangnya lebih tinggi. Jadi perkara angka apa usia 40 itu kadang-kadang juga cuma soal angka saja. Karena anak-anak muda juga yang kemudian sudah putus asa, nggak produktif dan sebagainya, sedangkan yang sudah sepuh-sepuh itu semangatnya luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kemudian kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maksudnya kan gitu. Manfaatkan saya muda sebelum datang hari tua itu kan apa yang ada di hadapan kita hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kita akan terhindar dari fatalisme. Apa kata Rasulullah SAW? Hatta kalau seandainya besok ini hari kiamat, ya kan? Dan di tangan kita itu ada biji kurma. Apa kata Rasulullah? Tanam biji kurma itu. Meskipun kemudian besok hari kiamat, iya, tapi masih ada hari ini untuk berbuat sesuatu. Meskipun hitung-hitungan manusia, kurma yang ditanam hari ini besok pun juga belum tumbuh apapun, masih basah. Tapi ya tadi itu, kita hanya berjuang, kita hanya mengambil sebab-sebab, kita hanya mengambil porsi yang memang harus dilakukan oleh manusia, yang memang nanti kemudian biarkan Allah Subhanahu wa taala berbicara soal hasilnya. Entah nanti Allah kasih apa dan sebagainya, itu biarin aja. Itu bukan urusan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Di antara kemudian sebab kenapa kemudian kita harus memperhatikan anak-anak muda atau masa-masa muda kita, karena nanti ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan. Salah satunya adalah pemimpin yang adil dan anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mengejar PR-PR yang terhampar di hadapan kita karena pandemi yang kemarin kita hadapi. 3 tahun merampas kehidupan anak-anak muda kita, ya. Anak-anak generasi kita, cucu-cucu barangkali gitu ya. Karena pandemi tidak mendapatkan pendampingan pembelajaran secara baik, itu adalah PR yang besar bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara poin-poin pesan yang ingin disampaikan di dalam hadis ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur adalah orang yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Kaidahnya sederhana, semakin banyak bersyukur, semakin banyak anugerah dan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian tidak ditambah oleh Allah? Barangkali syukur kita yang kurang. Jadi logikanya sangat sederhana sekali. Kok kenapa kemudian kayak Allah nggak pernah ngasih kita sesuatu, Allah nggak nambahi kita, kehidupan kita masih kayak biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa gitu? Pertanyaannya, apakah kita memang sudah bersyukur dengan sebaik-baik syukur? Hari ini tidak ada apapun kecuali roti, kita makan roti, alhamdulillah, itu pun masih kita syukuri. Alhamdulillah, ini alhamdulillah masih sudah ada roti. Yang tahun kemarin kali lagi belum ada teh, sekarang sudah ada teh. Nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin seiring dengan bertambahnya apa yang dikeluarkan oleh panitia pengajian
untuk memberikan jamuan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak cerita-cerita sahabat-sahabat kita ketika mengurus masjid, berlomba-lomba mengenalkan saldo, tapi ternyata nambah terus dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allah olehmu di saat lapang, dia akan mendekatimu di saat kamu susah. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Saat kita lapang, apakah kita sudah ingat Allah Subhanahu wa taala? Saya mempunyai sahabat dulu waktu kuliah, saya hafal betul sama sahabat saya ini. Kalau dia lagi nggak ada di kamar, nggak ada di restoran, nggak ada di tempat kita duduk-duduk, itu tuh biasanya dia di masjid. Dan kalau dia lagi di masjid, saya bisa menjamin dia pasti lagi susah. Ini ngapain ente kok khusyuk gitu? Saya udah awal-awal saya nanya, gitu. Tapi lama-lama saya hafal. Ente itu ya, kalau giliran lagi ada kepentok masalah aja, sholatnya lama, gitu. Sujudnya lama, gitu. Antara sholat sampai nggak pulang, kayak gitu. Giliran lagi longgar aja, cekakak cekiki, kayak gak ingat Allah, gitu. Iya nih kadang ya gitulah kan. Manusia itu kadang-kadang lagi banyak lupa nih, gitu. Kita tuh kadang-kadang ingat ya Allah itu kalau kita lagi kepentok sama masalah. Dan kalau lagi lapang kita lupa. Kalau yang memberikan kelapangan itu adalah Allah, dan itu sangat manusiawi sekali. Maka bersyukurlah jika kemudian kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang nanti insya Allah akan mengingatkan kita. Barangkali akan menegur dan mengingatkan, Pak, eling Pak, kalau lagi ada masalah dan lain sebagainya, ataupun kemudian lagi diberikan banyak anugerah, eling anugerah ini dari siapa, nikmat ini datangnya dari mana. Itu bersyukurlah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 221. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyuksir du'a fir rakha." Masyaallah. Barang siapa yang mengharapkan agar Allah mengabulkan baginya doa dan harapan ketika dalam kesulitan, maka perbanyaklah doa pada masa lapang. Lah kalau lagi tentrem, perbanyaklah doa. Perbanyaklah minta, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan Allah ganti ketika kita lagi berada pada kesulitan. Udah itu rumus ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyampaikan, "Hal min da'in fa astajibu lahu du'aahu. Hal min sa'ilin fa'utihi su'alahu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis qudsi. Hal min da'in, apakah ada orang-orang yang memintaku, orang yang menyeruku, orang yang berdoa kepadaku, fastajib, aku akan kabulkan. Hal min sa'ilin, apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, fa'tihi su'alahu, aku akan berikan apa yang dia minta. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang-orang yang meminta ampunan kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, maka namanya hadis qudsi. Karena Al-Quran pada waktu itu juga beda sendiri sejarahnya atau periwayatannya. Ini ada hadis qudsi nih. Lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi Allah sendiri yang men-challenge kita, memberikan tantangan kepada kita. Kita benar-benar sudah minta belum? Karena kalau kita lagi minta atau berdoa, Allah akan kabulkan. Kita udah benar-benar mohon ampun belum? Karena saat kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita. Permasalahannya kan ada di situ. Jangan-jangan kita memang benar-benar belum memohon ampun atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku bertanya kepadaku, meminta kepadaku, fa inni qarib, aku sesungguhnya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sesungguhnya aku menjawab, aku mengabulkan permohonan orang yang meminta kalau mereka meminta. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka itu memenuhi istijabah jika kemudian aku meminta. Fal yastajibu, istajabah istajibu. Kalau Allah lagi minta, kita segera penuhi aja. Wal yu'minu bi, dan mereka percaya kepadaku, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Rumusnya sekali lagi sangat sederhana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan segera kita laksanakan. Dengan itu segala apa yang kita minta insya Allah akan Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan bagaimana? Dalam hadis-hadis yang lalu sudah kita sampaikan. Barangkali satu, ada permintaan-permintaan itu langsung segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Ada juga di antara permintaan-permintaan itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala Allah gunakan untuk mengurangi beban-beban dosa-dosa kita juga. Di antara juga apa yang kita kemudian minta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sengaja ditangguhkan sampai di akhir nanti. Tapi yang jelas insya Allah selama kita ini mat'amnya halal, yang dimakan itu halal, yang diminum halal, kita menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, kemudian kita berdoa dengan sebaik-baik doa, dengan penuh kejujuran, insya Allah tidak ada doa yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin ke-10 ini ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Mustafa Bugor dan Muhyiddin Mistu. Ini adalah penulis dari syarah ini. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kehinaan dan kerendahan. Ini berarti sesungguhnya menghadirkan kerendahan dalam diri dia sendiri. Ketika dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta kepada selainnya, maka saat itu juga dia sedang merendahkan diri dia sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali kasus-kasus di antara kita, orang-orang yang meminta kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala balikkan kehidupannya, Allah hinakan dia setelah apapun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kayak tadi yang kita contohkan, dulu juga seperti itu. Qarun kan juga seperti itu. Salah seorang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Allah karuniakan harta yang sangat luar biasa. Tapi ketika kemudian tidak enggan memenuhi panggilan-panggilan Allah, seruan-seruan Allah, seketika itu pula kemudian Allah tenggelamkan Qarun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat dan tidak terkalahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di." Jika Allah Subhanahu wa taala itu menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Ya. Jika Allah membiarkan kamu, wa iyakhzulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kamu, siapakah gerangan yang akan memberikan pertolongan? Kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kalian tidak akan terkalahkan. Tapi kalau Allah membiarkan, siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kalian? Kalau kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan terkalahkan. Tapi kalau kita dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang akan memberikan perhatian? Berharap kepada manusia, ujungnya kekecewaan. Maka kemudian sesungguhnya ulama-ulama kita itu memberikan nasihat, jangan sampai kita
terlalu mengidolakan atau terlalu berharap kepada manusia yang masih hidup. Karena selama orang itu masih hidup, ada banyak sekali potensi-potensi yang mungkin terjadi. Yang baik bisa kemudian berubah menjadi jahat, yang jahat pun bisa berubah menjadi yang baik. Tapi kalau kemudian seorang itu sudah meninggal, baru kita kemudian bisa memutuskan bagaimana kondisi kehidupan dia. Dan biasanya kalau kita terlalu berharap kepada orang-orang yang masih hidup, kita seringkali kecewa. Oh, ternyata orang ini begini ya. Oh, ternyata orang ini tuh begini. Tak kirain A ini begini. Ternyata si B ini ternyata begini. Oh, dulu yang selalu aku hujat dan lain sebagainya ternyata husnul khotimah dan sebagainya. Menggantungkan harapan itu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah sekali-kali kepada selainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap saat, kita senantiasa berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya iyyaka itu bukan diartikan kepadamu saja, tapi hanya, benar-benar hanya iya. Kata-katanya ada iya dan tidak ada yang lainnya. Iya karena na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada banyak sekali ya ayat-ayat yang tentang kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yurid khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menimpakan suatu madarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatihi fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah. Diberitakan oleh polisi, Masya Allah, ya kemarin banyak sekali harta-harta orang-orang yang memang berbuat jahat kemudian disita dan lain sebagainya. Lalu para koruptor yang menumpuk hartanya ratusan miliar dan lain sebagainya. Betapa cepat kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan, dan memang kemudian itu bukan rezekinya, memang bukan miliknya. Jadi sepandai-pandainya sudah ditutupi pun akhirnya kemudian keciduk polisi juga. Ya memang kemudian permasalahannya hukuman di negara kita ini memang benar-benar belum bisa membuat pelaku kejahatan ini benar-benar jelas. Kemarin ada berita ada seorang anggota DPR perempuan Angelina itu, dia dibebaskan. Dia dibebaskan setelah menjalani hukuman tambahan 4 bulan. Sebagai ganti dia tidak bisa bayar 4 miliar atau berapa. Artinya ada kompensasi. Dia nggak kuat bayar uang 4 miliar atau 9 miliar gitu. Kemudian kompensasinya dia menambah kurungan beberapa bulan. Kata orang-orang, ya mending saya dipenjara 4 bulan daripada bayar 4 miliar. Kerja mana yang 1 bulan itu gajinya 1 miliar, dan 1 miliar kan? Ya udah kalau yang itu mikirnya ya udahlah, aku berbuat jahat aja, aku rela nanti bersusah payah berada di penjara, yang penting keluargaku semuanya hidup aman. Kalau orang-orang mikirnya kayak gitu, apa yang terjadi pada tatanan dunia kita? Maka benar tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan yang membuat kehidupan. Maka sekali lagi jangan terkena provokasi atau propaganda bahwa syariat Islam ini kejar, potong tangan dan lain sebagainya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya dalam kisos itu sesuatu yang menurut kita sangat kejam, di balik itu ada kehidupan. Kalau orang itu sudah mengenal kisos dan kisos itu benar-benar dilaksanakan, akan ada kehidupan.
Bukan kehidupan orang yang kisos, tapi orang-orang yang akhirnya terselamatkan karena perilaku-perilaku kejahatan berkurang. Orang enggan ya kemudian mau berbuat jahat karena takut akan mendapatkan hukuman, iya kan? Kenapa kemudian harus dicambuk? Kenapa kemudian harus dirajam? Kenapa kemudian harus dipotong tangan? Untuk memberikan ibrah, isyarat kepada orang-orang lain agar jangan sampai mengulangi kejadian yang sama. Yang untung siapa? Umat manusia itu juga. Tapi kalau kemudian kita mencoba ngakal-ngakalinya pakai undang-undang manusia yang benar-benar kekacauan kayak hari ini, memang benar. Ya, belum lagi nanti kemudian kita mengenal profesi advokat dan lain sebagainya, ya, mencari celah-celah hukum dan lain sebagainya. Oh, ini bapak ini dulu ketika menjadi menteri dia perilakunya baik gitu ya, berprestasi, maka hukumannya dipotong kayak gitu. Oh, yang ini tuh gara-gara macam-macam. Tidak adilan itu semuanya karena hukum-hukum atau manusia-manusia sendiri yang mencoba berinisiatif. Apalagi hukum-hukum kita konon peninggalan kolonial itu sendiri. Maka ya jelas pastinya akan ada banyak celah-celah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada, ini poin terakhir ya, sampai nanti sisa ini ya, poin terakhir. Iman pada qada dan qadar adalah keberanian dan optimisme. Jangan pernah kemudian berpikir kalau kita beriman kepada qada itu berarti kita menyerah. Beriman kepada takdir Allah itu berarti kita menyerah. Tidak. Justru kita optimis. Karena apa? Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri manusia, utamanya orang-orang yang beriman, pasti tidak akan pernah merugikan. Itu rumusnya. Jadi kita memang harus optimis, bukan kemudian ngaku pasrah lah, enggak ngapa-ngapain toh nanti semuanya sudah diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah. Selama kita ini bertakwa kepada Allah, yang ada adalah banyak kebaikan. Sekalipun kemudian kalau kita tersandung karena musibah, di balik musibah itu ada kebaikan juga. Jadi nggak ada kata lain selain kebaikan dan kebaikan. Kita harus tetap optimis ya, melihat apa-apa yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Nggak dapat A dikasih B, berarti B ini yang terbaik. Ngincer C dikasih D, berarti D ini yang terbaik juga. Ya. Dengan itu insya Allah kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara tawakal dengan tawakul. Ya. Tawakal itu kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Tapi kalau tawakul itu kita menyerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, urusan-urusan kita tanpa disertai ikhtiar. Yang mencelakai kita itu adalah tawakul, bukan tawakal. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi